Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani semua, kita bertemu lagi di pertemuan yang ke-8 kali Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu SLPHT Tanaman Padi di kelompok Tani Aktif Sintonyo Maju. Materi kali ini adalah praktek pembuatan bokashi yang dipandu oleh Koordinator BPP Kecamatan Kembayan dan Koordinator BPP Kabupaten Sanggo beserta para penyuluh pertanian Kecamatan Kembayan dan siswa magang dari SMK Negeri 1 Noyan beserta anggota kelompok Tani Aktif Dusun Muara 2 Desa Kuala 2. Sebelum memulai praktek kami perkenalkan siswa magang dari SMK Negeri 1 Noyan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tilen, asal Plokoda Desa. Perkenalkan, nama saya Octavianus, biasa dipanggil BY. Asal saya dari Suya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Vincent Susdosi, saya berasal dari Atas, Dusun Nau, Desa Sungai Dangin, Kecamatan Noyan. Saya jurusan ATP. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sofian, biasa dipanggil Yan, asal saya dari Noyan, sekolah di SMK Noyan, jurusan ATP. Perkenalkan, nama saya Nurna, biasa dipanggil Mona, berasal dari Semongan. Sekolah SMK. Perkenalkan, nama saya Susila Dewi Susanti, saya berasal dari Rondang, Desa Lanet, Kecamatan Bonti. Pupuk kompos yaitu pupuk organik yang dibuat dari bahan organik yang sudah melalui proses fermentasi. Atau istilah sekarang orang lebih banyak mengenal istilah pupuk kompos dengan istilah pupuk bokashi. Nah, manfaat dari pupuk kompos yaitu yang pertama untuk lingkungan sendiri, pembuatan pupuk kompos dapat mengendalikan limbah-limbah yang ada di sekitar kita menjadi lebih bermanfaat. Salah satunya misalnya dari limbah kotoran ternak yang biasanya banyak yang belum termanfaatkan, bisa kita gunakan sebagai salah satu bahan untuk pembuatan pupuk kompos. Yang kedua, untuk tanah, ketika kita gunakan pupuk kompos atau pupuk bokashi, maka tanah pertanian kita akan menjadi lebih subur karena dari sisi struktur tanahnya menjadi lebih baik. Kemudian dari kandungan mikroba yang ada dalam tanah itu sendiri, ketika kita gunakan pupuk kompos akan menjadi lebih meningkat atau lebih banyak dan secara langsung dapat meningkatkan kesuburan tanah. Kemudian untuk tanamannya, dengan penggunaan pupuk kompos sendiri, maka pertumbuhan tanaman akan menjadi lebih optimal, sehingga dengan pertumbuhan yang optimal akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Kemudian dari sisi ekonomi, dengan pembuatan pupuk kompos kita dapat menjadikan limbah di sekitar kita itu menjadi satu-satu yang berharga dan dapat menghasilkan sesuatu keuntungan bagi kita. Kelebihan pupuk kompos dibanding dengan pupuk lain, terutama jika kita bandingkan dengan pupuk kimia, pupuk kompos karena kita buat dari bahan organik, yang pertama tidak akan merusak lingkungan karena tidak menggunakan bahan organik. Yang kedua, pupuk organik biasanya memiliki kandungan nutrisi yang lebih lengkap dibanding dengan pupuk kimia, walaupun jumlahnya sedikit, tapi variasi pupuk nutrisinya lebih lengkap gitu. Kemudian dengan pupuk organik tidak akan mencemari lingkungan. Sebaliknya malah bisa mempertahankan kondisi di tanah kita atau lahan pertanian kita menjadi lebih subur gitu. Bahan yang kita gunakan untuk pembuatan pupuk
bokasi atau pupuk kompos kita bisa gunakan dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Sebagai salah satunya misalnya yang pertama dari bahan pupuk kandang, kita bisa gunakan pupuk kandang dari kotoran kambing atau domba, atau juga kita bisa gunakan dari kotoran sapi, kotoran ayam, atau bahan organik lainnya. Kemudian agar CN rasio yang pupuk organik yang kita gunakan menjadi lebih optimal, pupuk organik pupuk kandang yang tadi itu kita tambahkan dengan pupuk atau dengan sekam padi atau dengan serasa jerami. Kemudian untuk starternya atau dekomposernya kita bisa gunakan E4, MFA atau merek dagang lainnya yang sudah tersedia di toko-toko pertanian. Kemudian untuk memacu perkembangbiakan mikroba atau starter fermentasi yang kita gunakan gula atau juga bisa gula merah, gula putih, atau tetes tebu bila ada. Dan harganya lebih murah, kita bisa gunakan tetes tebu. Alat yang kita gunakan untuk pembuatan pupuk kompos, yang pertama cangkul, yang kedua ember buat kita mengaduk bahan-bahan, kemudian ada ember atau drum lebih besar untuk membuat larutan bahan-bahan cair, kemudian terpal untuk menutup campuran atau untuk memberi alas campuran bila tempat yang kita gunakan terbuat dari bukan terbuat dari beton. Kemudian alat-alat lain yang mungkin diperlukan. Untuk pencampurannya, karena bahan yang kita gunakan ada dua jenis, ada bahan cair, ada bahan padat. Yang pertama kita campurkan dulu bahan yang berbentuk cair, yaitu E4, gula pasir, sama air. Kita campurkan menjadi satu. Sebagai catatan, bila kita menggunakan gula padat atau gula pasir, sebaiknya gula tersebut kita larutkan dulu dalam satu wadah. Kemudian setelah betul-betul larut, baru kita campurkan dengan wadah yang lebih besar. Kemudian yang kedua, kita campurkan bahan yang berbentuk padat, yaitu pupuk kandang, kemudian sekam, kemudian bekatul atau jerami atau serasa. Bila kita menggunakan jerami dan serasa, kita campurkan menjadi satu. Setelah bahan padat kita tercampur rata, kemudian yang ketiga kita campurkan bahan yang berbentuk cair dengan bahan yang berbentuk padat. Caranya, kita siramkan bahan yang cair kepada bahan yang padat dengan cara disiram sedikit demi sedikit sambil kita aduk dengan menggunakan cangkul secara rata. Setelah campuran rata, kemudian kita tutup dengan menggunakan terpal dan kita biarkan selama 1 atau 2 minggu. Nah, ketika dalam proses 1 atau 2 minggu tersebut, kita cek suhu minimal 1 kali dalam sehari. Bila suhu kompos tersebut terlalu tinggi, kita dapat menurunkan suhunya dengan cara membuka penutup kompos, kemudian kita aduk-aduk sebentar, lalu kita tutup kembali. Hal tersebut kita lakukan setiap hari bila suhu terlalu tinggi. Demikian praktek pembuatan bokashi kali ini, semoga bermanfaat khususnya bagi petani, dan saksikan juga praktek pembuatan pupuk organik lainnya pada link yang ada di deskripsi video ini. Kalau ada masukan atau saran dari sahabat tani, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. SLPHT, petani cerdas, hama terkendali, produksi